maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semuanya. Hai. Kan nama saya Bunda Hatati dari TK Anur, Kecamatan Kucapalu. Di sini Bunda Tati mau bercerita tentang asal usul Danau Toba. Singkat cerita, dahulu kala di pedalaman Pulau Andalas hiduplah seorang laki-laki yang bernama Toba. Ia bekerja sebagai petani dan gemar memancing. Alangkah senangnya Toba saat memancing, dia mendapat ikan yang sangat besar. Ikan dibawa pulang karena kayu bakarnya habis di rumah. Toba pun bergegas pergi ke ladang mencari kayu bakar. Setelah dianggap cukup kayu bakarnya, dibawalah pulang kayu bakarnya. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya Toba melihat ikannya hilang, yang bergantikan kepingan-kepingan emas di dalamnya. Dan tak begitu lama ada suara yang aneh, suara yang tidak dikenal. Ternyata gadis itu gadis cantik. Toba bertanya, "Hai, siapa kamu gadis cantik?" Dijawablah sang gadis, "Saya adalah jelmaan ikan yang kau tangkap tadi, Toba. Dan jangan makan aku, sebagai gantinya aku akan bersamamu dan membantumu. Dan berjanjilah kau tidak akan mengatakan pada siapapun tentang hal ini." Toba pun mengiyakan, berjanji tidak akan mengatakan pada siapapun. Setelah sekian lama, maka gadis dan Toba pun akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak lagi bernama Samusin. Karena dimanja kedua orang tuanya, Samusin menjadi anak yang nakal dan pemalas. Suatu hari sang bunda pun meminta mengantarkan bekal untuk sang ayah di ladang. Sang ayah menunggu di ladang Samusin di tengah perjalanan karena hari itu panas terik mataharinya, udaranya panas. Maka Samusin pun berhenti di bawah pohon dan rindang. Di bawah pohon dan rindang, Samusin pun mengintai makanan ayah. Apa ya ini bekal untuk ayah ini? Diintilah makanan itu. Ternyata makanan itu kesukaan Samusin. Samusin berencana untuk makan sedikit makanan itu. Tanpa sadar, nyam dimakanlah makanan itu sampai habis. Ternyata habislah makanan yang dibawa Samusin. Samusin karena perutnya kenyang teruskan ke ladang mencari ayahnya. Ayahnya yang di ladang senang karena anaknya yang mengantarkan bekal. Karena ayahnya udah lapar, makanya Samusin ayahnya membuka bekal itu. Alangkah terkejutnya sang ayah. Ternyata bekal yang dibawa itu habis dan ditanya kepadanya, "Hei anakku, mana bekal untuk ayah? Mengapa habis, nak?" Dijawab dengan gemetar ayah. Wajah Samusin, "Maafkan aku ayah, tadi di pas perjalanan makanan ayah saya makan sedikit. Ini tidak sedikit Samusin, ini habis tidak tersisa apapun," kata ayah. "Samusin, kamu besar anak nakal, anak ikan." Karena dikatakan anak ikan sang ayah, Samusin berlari sambil menangis terisak-isak. Sampai di rumah bundanya bertanya, "Anakku Samusin, kenapa kamu menangis, nak?" Diceritakanlah kalau dia dikatakan anak ikan sang ayah. Samusin yang ibunya yang kecewa menyuruh Samusin naik ke bukit, naiklah ke bukit yang tinggi, nak. Terus kalau sudah melihat anak naik ke bukit yang tinggi, ibunya pun ke sungai dekat asalnya rumahnya. Sampai di sungai, sang bunda pun menjeburkan diri dan berubah menjadi seekor ikan yang besar. Asalnya itu langit asalnya cerah, kembali menjadi awan yang bergantungan di langit. Halilintar menyambar bumi, angin puting beliung, hujan topan pun datang secara tiba-tiba, membuat binatang-binatang naik ke bukit yang lebih tinggi. Dan kala itu airnya di ladang karena air meluap dengan cepatnya, membuat ladang itu kebanjiran. Maka sang ayah pun tidak sempat menyelamatkan diri. Dan akhirnya besar membesar menyerupai danau yang terkenal sebagai Danau Toba. Dan pulau yang di tengah-tengah danau dinamakan Pulau Samusin. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.